Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah. Sehingga banyak umat Islam dari zaman dulu hingga zaman sekarang menginginkan untuk hidup di bulan Ramadan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menakdirkan orang-orang yang berkeinginan untuk hidup di bulan Ramadan. Allah takdirkan mereka meninggal sebelum bulan Ramadan. Ini menandakan betapa maha kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghidupkan orang-orang yang mati, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mematikan orang-orang yang hidup. Maka pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesehatan kepada kita sampai saat ini. Coba lihat saudara-saudara kita, mereka tinggal menghitung hari demi hari menjelang bulan puasa. Akan tetapi Allah takdirkan mereka meninggal sebelum bulan puasa karena virus corona ataupun karena sakit biasa. Maka sekali lagi, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya memberikan kesehatan kepada kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ramadan tahun ini kepada kita. Ramadan tahun depan belum tentu Allah kasih peluangnya kepada kita. Maka pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama memaksimalkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kondisi COVID-19 sudah merajalela, perubahan-perubahan sudah terjadi, dunia berubah dan berbenah, sehingga menimbulkan satu pertanyaan: bagaimana dalam kondisi COVID-19 ini kita sebagai umat Islam bisa memaksimalkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka para pemerintah dan para ulama bersepakat dan berijtihad, puasa tahun sekarang berbeda dengan puasa tahun lalu. Para ulama dan para pemerintah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di rumah saja, untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di rumah saja. Ini adalah upaya pemerintah dan para ulama untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari virus corona dan kemaksiatan yang merajalela di luar sana. Karena sadar ataupun tidak sadar, ketika kita keluar rumah, mata kita, telinga kita, kaki kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di luar sana banyak kemaksiatan yang merajalela. Maka dalam penyikapan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan virus corona bukan hanya sebagai azab yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi menjadi cobaan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya dan bagaimana kita bisa menyikapinya. Kesempatan virus corona yang bertepatan pada bulan Ramadan ini menjadikan kita jangan berdiam saja di rumah saja, akan tetapi kita bisa maksimalkan rumah sebagai alat untuk ibadah kita, untuk maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabarlah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengurangi pahalanya kalau kita ibadah di rumah saja dalam kondisi virus corona seperti ini. Misalnya, kita bisa memaksimalkan kondisi rumah sebagai alat untuk ibadah kita. Di rumah saja kita tidak sendiri, di kosan kita tidak sendiri, di rumah ada keluarga kita, di kosan ada teman-teman kita yang belum pulang ke rumahnya masing-masing. Yuk, pada kesempatan Ramadan ini kita ajak keluarga kita ajak teman-teman kita untuk bertilawah bareng. Kita target Ramadan tahun ini mau berapa khatam Quran yang mau kita kerjakan. Kita ajak saudara kita ajak keluarga kita ajak qiyamul lail, kita ajak sholat witir, kita ajak sholat tahajud. Kita jadikan rumah dan kosan kita sebagai amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang terdahulu,
sehingga kamu menjadi orang-orang bertakwa. Allah menginginkan kita untuk berpuasa dan menginginkan kita untuk meningkatkan derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan di bulan Ramadan, akan tetapi kita tidak memaksimalkannya, maka lihatlah saudara-saudara kita yang meninggal, mereka menangisi kita, kenapa kalian tidak memaksimalkan puasa di tahun ini? Maka pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama memaksimalkan puasa di tahun ini. Karena puasa di tahun ini kita tidak akan tahu puasa tahun depan kita akan diberikan kesempatan ataupun tidak. Maka beraktivitaslah, beramal soleh di tahun ini, beraktivitas beramal soleh di bulan Ramadan ini. Allah akan lipat gandakan, Allah akan perbanyak pahala untuk kita ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka ada keuntungan dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama, yaitu ketika 10 hari di bulan Ramadan, Allah akan berikan rahmat kepada kita. Ketika di 2 minggu di bulan Ramadan, Allah akan berikan maghfirah kepada kita. Ketika 3 minggu di bulan Ramadan, Allah akan jaga diri kita dari api neraka. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan puasa di rumah, tidak menjadikan hambatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat melaksanakan ibadah puasa 2020. Mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan orang-orang yang beriman dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.